الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم عليهم الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفتح لما أغلق والختم الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق بقدره الدار العظيم. اللهم أغفرنا من ظلمة وهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة علم واسنا لطنا بعلم سيدنا أبو فضلك وانزرقة برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. سيدي خلائق والبشر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الختيم النبيين الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala atas rangkaian nikmatnya. Pada malam hari ini masuk tanggal 2 Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman. Mudah-mudahan bisa kita pertahankan keimanan dan keislaman kita, dan pula wujud rasa syukur kita atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan duduk di dalam majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Ini semuanya menjadi satu rangkaian. Mudah-mudahan beroleh ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mohon pula digugurkan segenap dosa-dosa kita. Hadratul Mukarim sangat kita muliakan Al-Habib Husin Al-Habib Al-Habsyi Allah Al-Habib Muhammad Habsyi, Bapak Subri Hadi, Wabil khusus Sahibul Bait, Abang Anto sekeluarga besarnya, berikut orang tua dan ibundanya. Mudah-mudahan rumah ini menjadi rumah yang diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam perlindungan Allah, dan menjadikan keluarga ini sakin malwadah wa nabawiyah, memancar cahaya-cahaya keimanan kepada Allah sebagai al-baitul muslim. Khairul bait, kata ulama kita, khairul bait, sebagus-bagusnya rumah al-baitul muslim. An-nuru Qur'an, wa nuru sunnah, wa nuru adab. Yang di dalamnya itu ada cahaya Quran, cahaya sunnah. Apa artinya? Di rumahnya ada siwak, di rumahnya ada kopiah, di rumahnya ada imamah, tidak ditinggalkan sunnah-sunnah yang sudah hampir langka. Dinding-dindingnya banyak bacaan-bacaan Quran, surat alim ulama, gambar-gambar para alim untuk membangkitkan semangat kita ini. Kemudian cinta anak solehina. Mudah-mudahan kita yang masuk ke bait ini mendapat asrar dan sirnya dari perkumpulan majelis ini. Salawat salam untuk kita haturkan kali ini juga bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bacaan salawat kita di bulan Rabiul Awal ini makin kita kencengin, menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin, ketahuilah bahwasanya segala sesuatu yang menyangkut tentang kemasyhuran kalian, tentang diri kalian, itu layan fa'ubih, sebenarnya nggak ada manfaatnya. Sebab yang menilai amal pahala itu bukan manusia sebenarnya. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Memamerkan amal, memamerkan
sebuah prestasi yang dipandang itu mulia menurut takaran mata kepala kita, belum tentu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih di hadapan baginda Maulana Muhammad SAW. Oleh karenanya lah orang-orang terdahulu, para orang-orang tua kita dulu tuh, kalau mereka menghadiri suatu majelis ilmu, mereka niatnya memang karena Allah, bukan karena teman. Kalau karena teman kalah, ada permusuhan udah putus. Tapi inilah hakikatnya berkumpulnya kita di sini ini, apa digerakkan hati kita, diikutkan hati kita oleh majelis ilmu. Sebab di dalamnya disebut-sebut nama Allah, disebut-sebut nama Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya dibacakan kitab-kitab as-salafun salih. Maka pahami nih sejatinya. Sebab kenapa? Sudah barang tentu apabila ada perselisihan pasti putus. Kelar, kalau nggak yang satunya berhenti, dua-duanya berhenti. Gitu. Itu udah terbukti, dan itu ulama-ulama kita udah jauh-jauh hari sudah kasih tahu. Oleh karenanya lah, berangkatlah majelis ilmu semata-mata karena Allah, semata-mata lillah. Urusan kita pergaulan dipisahkan, karena majelis ilmu itu adalah majelis yang di dalamnya senantiasa diisi berkah-berkahnya, asrar-asrarnya, rahasia-rahasia yang Allah sematkan yang kita nggak tahu. Bisa keluar dari sini, hajar-hajar kita dihibur oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Maka alangkah indahnya kalau kita memang wadahnya sudah kuat, sehingga menjadi satu kebutuhan. Bukan kita mencari karena sesuatu. Pembicaraan ini sebenarnya sudah kelas, sudah benar memahami bahwa hakikatnya dari perkumpulan majelis ilmu adalah bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah. Kalau mencari kerja saja, bekerja siang malam hanya sanggup, hadir ke majelis ilmu harusnya jauh lebih sanggup. Meskipun pada capek, meskipun pada lelah, karena hanya sebentar, tidak lama. Kerjakan dari jam 8 sampai jam 5. Menuntut ilmu paling top 1 jam paling top. Baik, kita lanjutkan daripada pembacaan kitab Kaifa Takunu Dunya. Kemarin kita sudah sampai pada pembahasan mengenai anjuran bahwasanya menukil firman Allah Tabaraka wa Ta'ala surat An-Nur ayat 37. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Laki-laki yang tidak dilalaikan karena sebab perdagangannya juga jual belinya dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dagang boleh, kerja boleh, tapi jangan sampai zikir kepada Allah lalai. Zikir bisa dimaknai majelis ilmu. Zakaro ya zakiru zikran, bisa hadir ke masjid, hadir majelis ilmu, hadir silaturahim, segala sesuatu yang mengingatkan itu kepada Allah. Hakaza bimakna zikrullah. Jadi jual beli kita jangan sampai melalaikan dari mengingat Allah. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam atibu ma'akalal mu'minu min kasbin yadayhi. Sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya apa yang dimakan oleh seorang yang beriman itu hasil dari payah tangannya sendiri, ikhtiar tangannya sendiri. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif wa nafa'na bi ulumi fi diraina amin ya rabbal alamin wa radhiyallahu ankum. Maka dua ayat Al-Quran tadi dan hadis, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah, Quran tadi dan hadis Nabi atibu ma'akalal mu'min min kasbi yadeh, itu dua ibarat tadi. Fakana zalika dalilan ala ma zakarnahu min ijabati harakati fi talabil rizq. Fakana zalika dalilan, tuh yang dua tadi tuh menjadi hujah dalil kalian. Pegang aja dua itu sudah cukup. Artinya apa? Dua ibarat itu tuh sandaran hukum kalian mencari rezeki yang halal.
Satu apa ya, dalil Al-Qur'annya apa ya? Jangan sampai kerjaan aneh, dagang aneh melalaikan zikir kepada Allah. Baik itu sholat, baik itu majelis ilmu, baik itu silaturahim antar saudara. Antar saudara aja dah, nggak sama teman. Adik sama kakak tegur-teguran. Yaitu silaturahim. Segala sesuatu yang mengingatkan akan zikir kepada Allah, itulah makna sejatinya. Orang tua bangun pagi, pulang malam nggak sempat lihat istri anaknya, berangkat lagi. Jadi budak dunia. Kalau bisa injak dunia, dibawa pakai. Ya, makanya para salafun saleh kita kecil urusan dunia. Imam Haddad itu sampai menyisakan tulang. Saking sama dunia sepele. Enggak rumit-rumit amat sama dunia. Enggak punya duit ya udah. Orang rezeki udah Allah atur sejak nama ente belum ada. Pusingnya pusing. Jadi urusan-urusan seperti itu sandarkan kepada itu. Maka fakana zalika dalilu ala ma zakarnahu. Begitulah kami sebutkan dua dalil tersebut. Untuk apa? Min ibahati harakati fi talabil rizq. Untuk ibahah harakah, kebolehan kalian bergerak, kebolehan kalian mencari rezeki yang halal. Wa anna al mutaharraka fi talabihi. Sebab dua sandaran tersebut itu menjadi bekal atau modal kalian untuk mencari rezeki. Kira-kira kalau mencari rezeki mubah, Anda ditanya dalilnya apa nyari rezeki? Ya, emang satu, Anda ikut perintah Al-Quran. Tuh jawabannya. Yang kedua, Anda ikut hadis Nabi. Ya, jadi ini ilmu. Jadi nggak sekadar dia mencari rezeki aja. Emang Anda ngikutin perintah Al-Quran. Kemudian wa ma'amarah. Barang siapa yang ngikutin perintah Al-Quran udah pasti pahala. Orang dia ngikutin perintah Al-Quran. Bukankah hidup ada aturan-aturannya? Bukankah Al-Quran mengatur semua sendi-sendi kehidupan? Anda bisa saja antara rezeki yang halal dan rezeki yang haram. Anda bisa dagang nomor, Anda bisa jual narkoba, itu juga dagang usaha. Tapi itu yang mahmudah, yang buruk, yang tercela. Lalu apa yang halal? Pekerjaan yang halal yang menjadi dalil tadi yang disebutkan. Kata ibu ma'akalal mu'min min kasbi yadai. Jadi ini pahamin. Jadi selama ini ente cari kerja ikut siapa? Karena ikut-ikutan atau sekadar memenuhi kebutuhan saja. Tentu ada sandarannya, bukan karena Anda beriman kepada Allah dan Rasulnya. Oh berarti Anda ngikutin perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang ada di Al-Quranul Karim. Itu landasan paling penting sebenarnya. Makanya orang-orang yang banyak yang stres gila, karena begitu cari kerja dibudakin ya dunia, proyeknya begitu. Sebab yang dia kejar dunia bukan ikut perintah Quran. Coba kalau ikut perintah Quran, apa ya? Dia tidak akan dilalaikan dari zikir kepada Allah. Sudah waktunya rahat, istirahat, tinggalin kerja. Kalaupun tanggung usut. Jadi kita ada fase-fasenya. Makanya di sini dikatakan karena al-mutaharrakah fi talabihi la yantafi' ma'a ma ja'a fi kitabillah wa sunnati Rasulillah wa ma kana alaihi akbar min sahabati radhiyallahu anhum. Dah jelas. Tahu enggak kata Imam Muhammad Al-Idrus? Tahu enggak bahwasanya al-mutaharrakah fi talabihi, Anda bekerja itu dalam mencari rezeki, la yantafi', enggak bakal ada manfaatnya. Ma'amaja'a fi kitab, kecuali kalian menyandarkan kepada apa yang datang dari Al-Quran dan apa yang datang dari sunnah Nabi. Al-Quran suruh kerja yang halal, kok kita jual narkoba? Yang haram, betul nggak? Al-Quran anjurin jujur, kok kita korupsi? Betul betul. Kerja tapi korupsi. Oleh karenanya tidak akan bermanfaat. La yanfa' ma'a ma ja'a fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma kana alaihi akbari sahabah. Dan yang sahabat contohin, tahu nggak? Sayyidina Abdurrahman ibn Auf tuh kalau beli dulu budak, berapa ini harganya? 1000 dinar, dibayar 1000 dinar, jujur ada.
Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab ketika beliau berjalan di pasar, dilihat ada campuran susu, ini nggak boleh. Lebih-lebih timbangannya dikurangi, dia dagang timbangannya dikurangi, lebih dosa lagi. Betul nggak? Makanya usaha apapun layan nggak bakal dapat manfaat. Artinya manfaat kembali kepada dia di dunia bukan di akhirat. Saat itu dia dapat keuntungan. Dia beli beras sekian pasti dapat untung, tapi ternyata timbangannya dikurangi. Begitu. Padahal Allah udah kasih, kemarin kita bahas tuh. Ya Allah udah kasih rezeki, kasih tumbuh-tumbuhan. Allah minta bayaran enggak? Udah dikasih pahala, kurang apa manusia? Tapi masih berbuat zalim. Jadi ini masya Allah. Wa makana alaihi akbar ashabah radhiyallahu anhum. Lebih-lebih apabila kita mencontoh perbuatan para sahabat, semoga Allah meridhoinya semuanya. Walihadza faman kanat harakatuhu fi talabir rizqi, maka dalam hal ini barang siapa yang dia bergerak, dia keluar untuk mencari rezeki, alama sofana, yang mana telah kami jelaskan atau uraikan, min iqamati haqqin, yaitu kalian bekerja sesuai dengan kapasitas kalian, sesuai dengan iqamatil haq, menjalankan yang hak, menjalankan yang benar, bahwa segala sesuatu yang diamanatkan pada bentuk pekerjaan atau usaha kalian itu adalah hasil pemberian Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar yang hak, bukan yang batil, paham ya? Artinya apa? Saya kerja sebagai PNS, jujur. Saya kerja berdagang, tukang sayur, jujur. Saya tukang gali kubur, jujur. Saya tukang bubur, saya tukang apalagi wira swasta, semua bentuk pekerjaan wal iqamatil haq. Tumbuhkan itu benar-benar dengan hak. Kapasitas Anda jalankan sesuai apa yang dianjurkan Quran, apa yang dianjurkan hadis, apa yang dicontohkan para ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal waqafa an tijaratil hudud, dan sebagusnya atau sepantasnya kalian tidak melampaui batas di dalam mencari rezeki. Tahu tidak? Akhirnya kayak menimbun harta. Kata guru kita dulu waktu ngaji di Bukit Duri itu, ente mau jungkil balik. Kalau ada rezekinya udah segitu ya segitu. Beda ya. Jadi kapasitas ntar jadi hal yang begini. Jadi aneh, percuma juga kerja dari pagi sampai sore. Walhasil tuh kata Satawi dulu kita ngaji di Bukit Duri, hasilnya ntar apa ya? Ban bocor, ketilang polisi. Begitu. Percaya nggak percaya dah silakan. Sebab kenapa? Imam Muhammad mengatakan wal waqafa ala tajawuzul hudud, sebab Anda melampaui batas. Padahal Allah nggak senang ya melampaui batas. Akhir sampai malam jam 9, jam 10 terus babat terus, jam 11 pulang. Belum sempat sholat isya tidur. Dibudakin namanya duit. Makanya ulama-ulama kita injak dunia. Gitu. Jangan sampai kita mau dibudakin namanya dunia. Oleh karenanya lah kata Imam Muhammad wal waqafu an tajawazul hudud, patut bagi kalian jangan berlebih-lebihan atau melampaui batas. Wa tasihu al wara' fi tajiri, maka yang pantas, yang benar, yang bagus adalah kalian wara' fi tajiri. Kesederhanaan kalian di dalam tajir, mencari kekayaan. Kita sering dengar itu dia orangnya tajir, tajir. Tajir itu dari bahasa Arab artinya terkait dengan usaha yang menguntungkan sehingga disebut kaya. Kalau ada orang bilang tajir adalah bentuk suatu usaha sebenarnya. Nanti ada robeh keuntungan, beda lagi. Kenapa orang kaya nggak disebut orang al-murabbih, orang yang kaya, tapi dibilang orang yang tajir? Ini kan kita kebalik bahasa. Baru jual tanah dibilang tuh tajir. Dia orang tajir. Bukan, tajir itu bentuk usaha yang menghasilkan keuntungan. Keuntungan sendiri disebut robih, orang yang amr robih. Nah kita kan dibalik-balik nih.
Padahal di dalam Islam kata Imam Muhammad di sini watasihu al-wara'u bitajini. Dia tahu ada untung gede, habis mega proyek untung 5 juta dihamburin duitnya, enggak begitu. Ya. Makanya ada sifat al-wara'u. Wa fi sona'at, dan di dalam bentuk pekerjaan tangan kalian, wal harafi al-mukhalataf. Jangan kalian di dalam pekerjaan kalian tersebut itu al-huruf mengabaikan apa-apa yang sudah dianjurkan oleh para alim ulama. Tadi itu jangan berlebihan. Ada untung dikitnya, anda terakhir boros. Bininya di rumah nggak dikasih. Mega dapat proyek 5 juta, bininya cuma dikasih 200.000. Ente jajanin 3 juta sendiri. Padahal buat nyumbang, yatim, buat ibadah. Makanya disebut at-tajir. Di dompet diselipin. Ya, di ATM sisa banyak. Sama istri, oh itu udah zohir. Zohir. Padahal apa? Tasihuh waroi. Tahu nggak waro? Rendah hati. Ini enggak. Mega proyek real. Bini emas ada-adanya. Tetangga iri, ya nggak boleh. Jadi kita menempatkan segala sesuatu fi kulli makan. Ada penempatan-penempatannya. Makanya kata ulama apa ya? Bentuk sifat wara di dalam perdagangan kita atau perniagaan kita. Karena bizalika mu'ata'iyallahu ta'ala. Kalau udah kita begitu, artinya kalau udah begitu di sini, kita menjalankan apa-apa yang agama perintah, apa-apa yang sunnah perintah, apa-apa yang ulama-ulama anjurkan. Kalau sudah begitu, al-mu'atiyallahu ta'ala mahmudan inda ahli ilm. Maka Allah akan kasih kepada dia cucuran-cucuran rezeki yang halal, dan itulah bentuk pekerjaan yang terpuji menurut pandangan ahli ulama. Ya, saya kerja sebagai OB misalnya, kerja yang jujur, dikasih duit 10.000 fotokopi, bonnya tulis misalnya bonnya 8.000, ya tulis 8.000. Jangan ente bikin tulis 10.000, korupsi berapa? 2.000. Pokoknya terima, ente korupsi juga itu rezeki yang bukan dari Allah, rezeki dari Allah itu yang 8.000. Amin ya. Wa man khalafa syai'an mimma sabaqa zakarna. Dan apabila kalian terlalaikan dari apa-apa yang telah aku sebutkan tentang perdagangan, fata'adi fi harakati takallafa mimma yuhibbu alaihi hasanul muamalah ma'allah. Maka ingatlah, kembalilah kalian kepada tata cara bekerja yang bagus, tata cara usaha yang bagus, ikhtiar yang bagus, amma yuhibbu alaihi minal hasanul muamalah. Balik lagi kepada perdagangan yang baik, perdagangan yang bagus, usaha yang hasan. Ini mah nyentil semuanya ini. Enggak cuma aneh doang, semuanya kena. Betul kan? Karena apa? Ingat, ini ingat nih. Orang yang dagang udah kecanduan dusta, itu keenakan dia. Akhirnya nipu terus, nipu, numpuk tuh. Makanya kata Imam Muhammad, wa takhalafa amma yuhibbu alaihi hasanul muamalah. Balik. Ingat, tujuan Anda dagang tuh ma'allah. Wa kana zalika aksi Allah. Sebab ente berbuat begitu tuh al-aksi Allah, maksiat kepada Allah. Wal mazmuman, itu buruk. Wa inda ahli ilm, menurut pandangan ahli ulama. Ya coba. Benar enggak kata Imam Muhammad? Keenakan kita. Kok enak nih bisnis begini? Campurin aja susu, biar untungnya gede. Terus kecanduan enak. Makanya di sini nyentil semuanya, bukan cuma antum semua, kita juga kena. Supaya apa? Balik, kalau jenis usaha Anda mazmubah itu bentuk yang buruk, maka kembali kepada al-hafal, ya. Apa namanya? Pongkotkan itu menjadi sesuatu yang baik. Ingat,
Ini buat yang mungkin lagi cari kerja, mudah-mudahan Allah kabulkan ya, jadi kerjaan yang halal yang barokah. Ya. Ingat pasang niat itu. Aneh sih yakin banget. Siapa kita pasang niat baik semata-mata karena Allah, nanti insya Allah kasih jalan keluar. Tapi tujuan itu tadi. Ya Rob, saya minta pekerjaan yang halal, yang thayyib, yang barokah, yang manfaat supaya saya bisa begini. Bisa kasih guru, bisa kasih orang tua, bisa kasih manfaat rezeki saya, anak istri dan sebagainya. Ya, itu selalu diingatkan. Fa idza khalafa sadaqa. Kalau kita khilaf, udah keenakan, keasikan, jabatan naik. Akhirnya apa? Kita jadi malas bekerja, lalai. Maka narju fi hasanil muamalah, balik kepada perdagangan yang diridai. Sebab kalau Anda terus begitu, al-aswa inallah, kita manusia kepada Allah. Ya. Ini saja sedikit demi sedikit yang penting kita terkuat apa itu pikiran kita ya, makin kemarin kan kita makin gede nih, akal makin fungsi. Kalau dikasih tahu juga tetap masih nggak bisa mengambil ibrah atau pelajaran bahwa sejatinya ini tentang urusan kaifa takunu ghaniyan, bukan semata-mata karena harta, tapi ilmunya ada, pekerjaannya memadai, manfaat dunia ila akhirat. Jadi merata, ini global. Ini perlu kita pelajari untuk menggali potensi diri kita dan akal pikiran kita, bahwa kita hidup ini nggak bisa semena-mena. Al-wara'u muhsin, kita kudu warok, kita kudu agak rendah hati. Adapun at-tajir, segala sesuatu yang Allah kasih rezeki gampang Allah ngambil. Ini hari kebakaran kelar udah. Betul nggak? Nah itu bentuk terima kasih kita kepada Allah, senantiasa kita mohon pertolongan Allah atas rezeki yang diberikan, ya. Tidak hanya materi, jadi ini semuanya lantaran apa itu suatu bentuk anugerah yang Allah berikan kepada kita. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rezeki halalan thayyiban mubarakah fi dunia wa dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan keluarga besar Bang Anto dan juga orang tuanya diberikan sehat wal afiat, ibunya diberikan sehat wal afiat, dan lingkungan di sekitar kita mudah-mudahan Allah angkat segala bala musibah, wabil khusus di masa pandemi corona ini. Mudah-mudahan dengan barokahnya bulan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'id wal anal waba wal bala wal ghala wal fitan ma zaharat minna wa ma batan, dan mudah-mudahan yang sedikit itu bisa bermanfaat buat kita. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.